Di tengah masa pandemi COVID-19, ruang publik ini dibuat heboh dengan hadirnya ancaman, teror, dan juga intimidasi. Misalnya saja yang dialami redaksi dan juga jurnalis media daring Detik.com beberapa waktu lalu. Ancaman tersebut konon karena masalah pemberitaan yang diterbitkan. Belum usai soal ancaman terhadap media, ruang publik kembali dihebohkan dengan ancaman dan juga intimidasi yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Ini sebelumnya poster diskusi dengan tema pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan tersebut sempat tersebar dan viral pada tanggal 28 Mei 2020. Kemudian pada tanggal yang sama, mahasiswa pelaksana kegiatan mengubah judul, namun akhirnya atas alasan keamanan pada tanggal 29 Mei 2020 siang, diskusi secara daring pun dibatalkan. Ada 3 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang menjadi panitia diskusi dan 1 narasumber dari Fakultas Hukum UII yang mendapatkan teror serta ancaman dari orang tak dikenal. Bagi pihak kampus, tema diskusi yang diangkat lazim diberikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Namun kemudian kegiatan itu viral di media sosial dengan tudingan makar. 2 peristiwa ancaman dan intimidasi tersebut tidak hanya menjadi buah bibir di ruang publik. Peristiwa yang seharusnya tak terjadi di negara demokrasi ini selain meresahkan juga menuai kecaman dari berbagai elemen. Dan kita sama-sama akan mendengarkan pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD atas peristiwa yang terjadi di Yogyakarta ini. Dan yang terakhir, kalau terjadi keadaan di mana tidak memenuhi syarat lagi, di luar itu membuat kebijakan apapun, Presiden itu tidak bisa, Pak, diberhentikan di tengah jalan. Apalagi hanya membuat kebijakan COVID itu, tidak ada menaikkan harga ini, menurunkan harga itu, menimidasi A, membubarkan ini, membubarkan itu. Itu sejauh tidak ada 5 unsur tadi, Presiden itu tidak bisa diberhentikan. Oleh sebab itu saya katakan ke aparat, ngapain takut, biar aja suruh diskusi. Nah, kalau ada makar malah akan ketahuan di situ. Syarat-syarat untuk menjatuhkan Presiden itu sudah ada ukurannya, baik menurut Undang-Undang Dasar maupun menurut Undang-Undang. Langsung saja kita membahas mengenai teror pembunuhan di balik diskusi UGM. Sudah ada Bang Oce Madril, pakar hukum dan juga tata negara dari UGM. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Oce. Selamat pagi, waalaikumsalam. Bang Oce pasti udah update mengenai apa ya yang lagi heboh saat ini begitu ya Bang ya. Ini Anda melihatnya apakah sebenarnya kebebasan demokrasi kita sudah terenggut secara undang-undang seperti apa sih Bang Oce? Ya, secara regulasi tentu saja berpendapat kemudian menyampaikan ekspresi itu bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam konstitusi, ya, dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan sejak dulu kita sudah memiliki pasal-pasal yang menjamin soal kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, ya, berkumpul, kemudian menyampaikan pendapat di muka umum melalui tulisan, lisan, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya sebenarnya ini adalah hak yang dilindungi oleh hukum tertinggi, kemudian dilindungi juga oleh berbagai regulasi peraturan perundang-undangan, termasuk juga sebenarnya dalam konteks demokrasi tentu saja kebebasan berpendapat atau kebebasan menyampaikan pikiran itu adalah hal yang paling esensial, ya. Kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, ya itulah esensi dari demokrasi sebenarnya. Ada keterbukaan, ada perlindungan terhadap perbedaan pendapat misalnya, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang menggunakan intimidasi, ancaman-ancaman terhadap kebebasan itu. Nah, esensi demokrasi sebenarnya di sana, dan esensi
jaminan HAM yang ada di konstitusi juga sebetulnya ada di situ. Oke, secara kerangka esensi tadi Bang Oce sudah menjelaskan, tapi saya mau nanya dulu soal peristiwanya sendiri, Bang. Bagaimana, mungkin karena sama-sama dari UGM nih, sama dengan institusi yang sama, dengan 3 panitia ini, Anda sudah mendapatkan informasi terbaru, kabarnya bagaimana? Kemudian yang Anda terima informasinya dari rekan-rekan di UGM ini sebenarnya kayak apa, Bang Oce? Ya, sebetulnya Fakultas Hukum UGM melalui dekanat sudah memberikan penjelasan yang cukup lengkap ya di dalam rilis yang sudah disebar, sudah disampaikan juga ke berbagai kalangan. Di dalam rilis itu ada kronologi secara sederhana bagaimana penyelenggaraan rencana kegiatan diskusi itu dilakukan, kemudian apa yang terjadi sampai kemudian diambil keputusan pembatalan penyelenggaraan diskusi itu. Dan teman-teman mahasiswa, setahu saya komunitas mahasiswa di bidang hukum tata negara juga sudah menyampaikan rilis, ya mereka sudah membuat juga kronologi yang lebih kurang tentu saja mungkin publik sudah mengetahui bagaimana kronologi itu terjadi, yang pada dasarnya yang memang ada intimidasi, ya, ada tekanan, ada ancaman kepada penyelenggara, dan kemudian memang pada akhirnya diambil teman-teman penyelenggara itu mengambil keputusan untuk membatalkan. Dan ini sebenarnya diskusi bukanlah diskusi yang dilakukan oleh Fakultas Hukum. Diskusi ini diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa, oleh penyelenggara mahasiswa, dan memang apa yang dibicarakan atau tema yang diangkat dalam diskusi itu memang bagian dari studi kami di bidang ilmu hukum gitu. Jadi menurut Bang Oce secara substansi tidak ada yang salah dengan diskusi itu ya? Sebenarnya secara substansi tidak ada yang salah, karena memang day to day pembicaraan di bidang hukum ya memang berbicara soal konstitusi, berbicara soal hukum, dan berbicara soal hukum itu kan sebagian dari hukum itu juga kadang bicara hal-hal yang katakanlah bagi sebagian orang dianggap sensitif misalnya ya. Tetapi sebenarnya di dalam studi ilmu hukum kita membicarakan itu dari aspek regulasi, dari aspek hukum, bukan kemudian dari aspek politik praktis misalnya, atau dari pertimbangan-pertimbangan politik. Justru diskusi itu yang berkembang di kampus adalah diskusi yang memang berdasarkan asas-asas hukum, berdasarkan regulasi, dan tentu saja berdasarkan konstitusi begitu ya. Bahkan ini bagian dari pendidikan publik juga sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Hukum. Oke Bang, jadi berarti memang sebenarnya mengangkat tema diskusi seperti itu karena memang juga sesuai dengan apa yang dibahas di dalam perkuliahan begitu ya Bang? Iya, sebenarnya tema itu sendiri, tema pemakzulan, tema impeachment dan seterusnya itu kan ada di pasal 7A di Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu bagian dari konstitusi kita sebenarnya, dan bagian dari apa yang dipelajari di dalam hukum tata negara. Tentu saja berbeda dengan hukum perdata, berbeda dengan hukum bisnis misalnya dan seterusnya. Hukum tata negara, hukum administrasi negara ya memang bicara soal pengelolaan pemerintahan, tentang pengangkatan pejabat dan seterusnya. Dan pertimbangan diskusi ya tentu saja mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang lebih pas untuk menjelaskan ya. Tapi Abang sendiri melihat tidak ada ke arah mungkin apa impeach atau makar atau mungkin ke sisi negatif begitu Bang? Tidak, saya tidak melihat sampai sejauh itu karena menurut saya itu tuduhan yang melompat ya terlalu jauh ya dari apa yang didiskusikan sebenarnya. Makar itu sendiri kan sangat berbeda dengan apa yang kita pelajari di dalam hukum konstitusi. Berbeda sekali apa yang dimaksud dengan makar, kemudian apalagi kalau gerakan makar itu tentu saja hal yang sangat jauh berbeda. Makanya saya juga menyayangkan kenapa kemudian terlalu cepat ya ada pihak-pihak yang kemudian langsung membuat kesimpulan, yang membuat lompatan kesimpulan sampai menuduh ke arah situ. Karena sebenarnya ya hari per hari yang didiskusikan di dalam hukum
tata negara, hukum administrasi negara, ya bagaimana pemerintahan dikelola, bagaimana hukum kebijakan publik itu dirumuskan, bagaimana benturan antara kebijakan hukum, dan bagaimana jabatan-jabatan itu diisi dan kemudian diberhentikan dan seterusnya. Dan itu memang koridornya adalah koridor hukum, koridor regulasi, koridor konstitusi. Nah, ada memang selentingan yang mengatakan ini gerakan makar. Nah, itu yang memang menurut saya perlu diluruskan dan menjadi distorsi informasi dimulai dari sana sebenarnya, sehingga tentu saja kita memahami ketika informasi yang terdistorsi ini diterima, banyak orang yang kemudian protes ya karena melihat distorsi informasi itu. Oke. Bang Oce, sepengetahuan Bang Oce nih dengan tema dengan substansi yang kita tahu sama-sama tadi, apakah baru kali ini berlangsung atau memang sebenarnya itu reguler setiap tahun, mungkin ada setiap periode ada menjadi kajian ilmiah? Kan khawatirnya ada distorsi itu dan baru diketahui orang-orang yang terganggu atau yang melakukan intimidasi itu baru kali ini. Intimidasi setahu saya baru kali ini ya, intimidasi dengan model ancaman seperti ini menurut saya baru kali ini. Sepertinya sebelum-sebelumnya menurut saya tidak ada intimidasi yang terlalu keras lah ya. Kalau soal perbedaan pendapat, protes terhadap tema atau cara pandang yang berbeda, menurut saya tidak ada masalah. Yang menjadi problem tentu saja ancaman dan intimidasinya ya, ancaman kekerasan. Bahkan di dalam rilis yang sudah disampaikan oleh Fakultas Hukum itu kan ada ancaman pembunuhan, kemudian ancaman-ancaman intimidasi yang lain yang mengarah pada kekerasan, dan tentu saja itu yang sangat disayangkan. Kalau ada yang protes yang berbeda pendapat sejauh itu disampaikan dengan cara-cara gagasan, cara-cara berpendapat, menurut saya sih sah-sah saja, karena kita tidak bisa juga mengontrol dan membatasi persepsi orang terhadap diskusi itu sah-sah saja sebagai bagian dari perbedaan pendapat. Ancaman dan intimidasi ini yang menjadi persoalan yang kemudian membuat pasti saja membuat teman-teman itu shock ya. Kenapa kemudian di era semacam ini ancaman-ancaman seperti itu bisa dilakukan dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang, dan bisa dilakukan terhadap sebuah kampus, terhadap sebuah diskusi yang boleh jadi tidak kali ini saja terjadi, sebelum-sebelumnya juga terjadi, dan ke depan mungkin saja akan terjadi pada tema yang lain, pada komunitas yang lain, di waktu-waktu yang lain begitu kalau fenomena ini dibiarkan. Oke. Lalu kalau menurut Bang Oce saat ini yang memegang kunci titik terang untuk membuka ini di tangan siapa, Bang Oce? Ya tentu saja karena ini menjurus pada pelanggaran hak ya, pelanggaran. Komnas HAM sudah merilis juga, saya membaca rilis dari Komnas HAM, kemudian beberapa pihak juga menyayangkan terjadinya teror intimidasi semacam itu. Hal-hal yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran hukum, misalkan saja ancaman kekerasan, ancaman pembunuhan, dan menurut saya itu bagian dari pelanggaran hukum yang tentu saja bisa diproses sebenarnya. Dan tapi saya ingin bicara dalam konteks yang lebih makro, karena kejadian ini tidak hanya terjadi di Fakultas Hukum UGM, juga terjadi di berbagai tempat yang lain, dan ada kemungkinan juga berulang di tempat yang lain, di waktu yang lain. Tentu saja ini harus menjadi perhatian dari pemerintah supaya hal-hal semacam ini, menjaga iklim demokrasi itu menjadi penting, menjaga implementasi dari kebebasan berpendapat itu sangat penting dalam demokrasi. Ini harus menjadi concern dari pemerintah. Nah tadi saya mendengar pernyataan dari Menko Polhukam, menurut saya ini bisa menjadi concern juga bagi Menko Polhukam tentunya. Melihat fenomena seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan. Kita memang tidak tahu siapa pelakunya, kemudian tendensinya apa, bisa saja kita tidak tahu pelakunya siapa, bisa dari berbagai kemungkinan tentu bisa terjadi. Baik. Tetapi ini harus diusut dan kemudian tidak boleh dibiarkan. Baik. Terima kasih Bang Oce atas waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
Dan sampai dengan sesi dialog ini kita berakhir, kita sudah coba menghubungi pihak kepolisian namun juga belum direspon.